Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas komika, Bang. Komika Pandji Pragiwaksono. Yeay. Lagi viral banget nih, Bang Pandji nih, Bang. Dia viral gara-gara dia bukan posting ya jatuhnya, merilis show Mens Rea di Netflix, Bang. Itu udah cukup lama. Itu bukan ya? udah lumayan, tapi viralnya tuh nggak habis-habis. Ada aja gebrakan-gebrakannya. Akibat apa? Akibat dari kan gini, biasanya kan kalau stand up comedy kayak misalnya stand up comedy-nya Raditya Dika itu kan lebih ke keresahan dia, Bang. Ada cerita cintaku, cerita apa. Nah, kalau keresahan hidup dia. keresahan hidup, iya. Kalau Pandji ini lumayan sensitif, Bang, isunya. Jadi kayak di Politik lah ya? Iya, Politik di stand up-nya itu dia mengkritik aparat, mengkritik tokoh publik kayak gitu-gitu, makanya bisa serame itu. Khususnya dia juga nyebut Mas Gibran ada di sana, Pak Prabowo ada di sana, Mas Anies, Mas Pak Jokowi? Ganjar. Pak Jokowi? Pak Jokowi Jokowi juga. Mungkin Semuanya ada berarti juga, ya? semuanya ada, pokoknya tokoh publik ada di situ, Bang. Mas Anies sama Mas Ganjar. Oh, ini kita bicara keseluruhan. Keseluruhan. Oke. Maksudnya kalau yang disebut-sebut nama-namanya ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, dan lain-lain gitu. Nah, salah satu yang paling viralnya, Bang, kan cuplikannya kan muncul-muncul tuh di TikTok. Set. Nah, dia nih ada ngomongin, materinya ini ada ngomongin soal Ini pokoknya pertunjukan Mens Rea kan? Mens Rea. Pokoknya di sana itu Pandji tuh mau mengedukasi ceritanya sambil berkomedi lah, mengedukasi kalau nanti nih untuk pemilu berikutnya kalian nih kalau misalnya mau memilih misalnya capres atau cawapres jangan berdasarkan hal-hal yang menurut dia goblok gitu ya, maksudnya. Kayak karena dia ngasih tahu ada orang-orang yang milih capres berdasarkan tampang. Katanya Anies manis, dia bilang. Mas Ganjar ganteng, Prabowo gemoy, katanya. Cuma di sini yang di-highlight adalah dia ngomong Mas Gibran ini ngantukan, mukanya kayak orang ngantuk. Gibran ngantuk ya dia kayak orang ngantuk gitu. Punchline-nya di situ. Jadi orang-orang pada ketawa tuh pas dia ngomongin Mas Gibran yang di situ. Sampai dikomentarin sama Dr. Tompi kayak jangan body shaming dong. Itu kan ada istilahnya kenapa wajah itu bisa kelihatan kayak ngantuk gitu. Jadi bukan karena dia ngantuk, tapi karena dia emang punya penyakit kali ya? Bukan, mungkin kondisi wajah kenapa dia bisa kayak matanya agak sayu gitu. Bentuk wajahnya. Bentuk wajahnya. Iya, genetiknya. Karena itu disebut body shaming ya? Disebut body shaming. Terus juga dalam satu Mungkin Pandji juga nggak tahu bahwa dia melakukan body shaming. Mungkin dia cuma bilang ya ngantuk aja gitu mungkin ya. Saya tanya sama kamu, kamu sadar nggak bahwa itu body shaming tadinya? Enggak. Iya. Aku cuman ngerasanya kayak Ibran ngantuk ya. Wajahnya itu emang gitu kan? Iya. Kalau bahasa kasarnya mungkin kayak beler gitu. Kayak beler ya. Beler kan. Iya, kayak gitu sebenarnya kan. Cuma ya kita awalnya mikirnya kayak oh yaudah kocak-kocakan aja. Ya udahlah ya gitu. Ya udah kalau Mas Gibran dibilang ngantuk ya nggak apa-apa karena emang kadang cara ngomongnya kan ya udah gitu. Kadang kan Mas Gibran kan gitu kan orangnya kan. Cara ngomongnya. Nah, Mas Gibran tuh ada satu materi lagi di salah satu segmen lagi yang bikin viral. Jadi si Pandji ini dia tuh dalam salah satu materinya dia nyorotin no viral, no justice lah di Indonesia ini kan. Pokoknya aparat tuh menurut dia ya, aparat itu ya baru kerja kalau viral aja gitu. Terus ada salah satu omongannya yang dia ngomong gini, kita sekarang berharap sama siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau memaafkan koruptor, wakil presiden kita Gibran. Nah, ketawa semua orang-orang. Nah, disitulah kenapa Mas Gibran tuh kayak, wah dia nyebut-nyebut Gibran nih berkali-kali gitu. Iya. Dan kayaknya emang benar. Dan kayaknya emang iya. sasaran Tapi utamanya gini, itu. Iya. Aku harus tanya, kamu nonton nggak Mens Rea-nya secara lengkap? Aku nonton, cuman pas bagian-bagian akhirnya udah nggak nonton. Oh, oke. Kamu nonton nggak? Ya karena nggak semua orang nonton Mens Rea-nya kan? Iya, sebenarnya tuh gini Bang, kalau soal body shaming-nya Gibran tuh ya, kalau kita dari lihat habitnya si Pandji, sebenarnya dia udah melakukan itu dari lama, I think ya. Iya. Maksudnya mungkin tidak secara dengan Pandjinya langsung, tapi dengan koloni dia, misal dengan followers dia. Contoh kita ambil X
aplikasi X-nya. Dia kan emang aktif banget tuh di X. Mm-mm. Mungkin Panji kan, ya? iya. Misal kalau dia lagi kritik atau apa, terus misal ada netizen yang nge-reply terus dengan bahasa body shaming Gibran atau bahkan komennya dengan meme-nya Gibran, itu kan kadang Panjinya langsung yang kayak ngerespon. Tapi ngerti nggak jadi sebenarnya Panjinya nggak nggak ngelakuin langsung. Tapi kadang kalau nih dia dan bersama followersnya Itu ya kadang udah merembet ke sana. Nah, kali ini bedanya adalah dibawa ke sebuah pertunjukan ya. ya. Sebuah show. Yang gini, saya setuju sama Noi ya. Sejumlah joke yang dia buat di Mensrea itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah pernah dia buat di pertunjukan sebelumnya, ya. Karena ternyata kalau dicek-cek cuplikan-cuplikan yang lama itu muncul tuh sejumlah. Ya misalnya tadi yang soal ngantuk itu bukan sesuatu yang baru. Iya. Dia udah berulang kali mengatakannya. Cuma barangkali kali ini nih agak luar biasa. Kenapa mendapat respons yang luar biasa? Karena pertama dia tampilkannya sebagai sebuah show yang ditayangkan di Netflix. Ya, jadi mungkin kayak radarnya tuh agak meluas juga. Agak meluas. Yang awalnya cuma koloni pembenci di X. Iya. Ini jadi agak luas, melebar. Iya. Ya. Betul. Dan kemudian ini ya kan disebut-sebut sebagai wow ini apa sih katanya dia jumlah penontonnya terbanyak lah ya di Netflix tuh, entah pada pekan itu atau entah pada kapan, itu yang paling besar tuh Mensrea, jauh di atas tayangan-tayangan Indonesia lainnya kan. Netflix tuh banyak yang Indonesia, yang luar negeri kan, yang Indonesia paling tinggi itu Mensrea, makanya ini menjadi perhatian besar. Nah tapi harus diakui, saya kan nonton lengkap ya, itu memang kelihatan sekali sebetulnya bukan sekedar serangan terhadap Gibran, tapi serangan terhadap Jokowi, ya, terhadap Jokowi bahkan terhadap Kaisang. Oke. Jadi ini memang ya mungkin karena saya itu kan memang relawan pendukung Jokowi tulen gitu ya. Nah, jadi ketika menonton itu dengan segera ketangkep tuh. Kalian tahu istilah framing kan? Ini emang ada sebuah framing yang dibangun oleh Panji mengenai siapa itu Jokowi, Gibran, dan Kaisang. Dan kubunya dan para pendukungnya. Ya dia juga menyebut ada sejumlah orang lain di situ. Prabowo dia sebut-sebut sih. Cuma kan nggak mengemuka. Prabowo yang cuma muncul sesekali lah gitu kan. Joke dia lain terhadap siapa sih kalau nggak salah. Ada yang lain nggak ya? Bahlil apa ya? Kalau nggak salah. Itu pun nggak kuat gitu loh. Yang paling keras itu memang kepada Gibran terutama. Sehingga ini membuat orang bertanya-tanya, ini ada apa nih? Dia sedang melakukan apa? Nah, sekarang tapi saya mau tanya dulu sama kalian. Kalau kalian nih sebagai anak-anak Gen Z, itu adalah penggemar Panji nggak? Dia kan komedian ya. Kan sekarang banyak nih komedian ya. Dia termasuk komedian yang kamu ini nggak favoritkan nggak? Kalau aku pribadi bukan. Kalau Nui? Nggak tahu, kamu dulu dong. Oh ya, kalau aku bukan, tapi teman-temanku banyak yang suka. Kenapa kamu nggak suka? Emang kurang sih, mungkin aku lebih receh ya bang. Maksudnya aku lebih suka. Lu lebih receh daripada Panji. Enggak, maksudnya kalau Panji kan ngerti. dia berat, sensitif gitu. Kalau aku lebih ke ngetawain ini materi stand up-nya Raditya Dika biasanya. Karena dia lebih enteng gitu. Populer. Aku lebih ke situ sih. Jadi Raditya Dika receh. Jokes-nya dia lebih masuk di aku karena aku dikit-dikit ketawa gitu kan. Jokes-nya kadang atau enggak kalau dia lagi ngejokesnya tipis tapi bobotnya ada. Misal kalau kita nonton podcastnya Raditya Dika tuh emang ada lucu-lucunya tapi pesannya lebih banyak. Misal gitu loh bang. Jadi kayak emang agak bermanfaat, berimpact untuk kitanya gitu. Saya kebetulan juga bukan yang nggak suka. Saya tuh nggak ngikutin. Ya, tapi pertanyaan yang tadi Egra. Kalau Nui suka sama Panji? Kalau comparing dengan komedian yang suka kritik politik, enggak, lebih ke Bintang Emon misal gitu. Oh iya, Bintang Emon. Bintang Emon tuh bang, cara ngekritik dia terhadap politik kadang nggak langsung subjektif, ngerti nggak? Kayak kadang dia lebih bawa ke sistem atau segala macam. Jadi kayak caranya dia tuh agak kritik tapi lucu. Nah kalau ngelihat, misal kita buka nggak sengaja nih Panji lewat gitu ya di akun X aku gitu, buka dia pusing bang. Nggak dapet
poin komediannya itu. Kadang terlalu berat. Jadi emang gitu. mungkin Iya, iya. bukan berarti dia nggak lucu, cuma Iya, segmen dia bukan Iya. aku gitu. Iya. Ngerti. Ada lucunya, tapi kadang-kadang aja. Kadang kan kalau kita udah kelar kerja gitu ya, terus kayak isunya serius banget kan gitu kayak aduh. Kita cari cerita cintaku kayak gitu misalnya. Iya. Atau kita cari cerita Udah kasusku sering lah. gitu. Cerita cintaku tuh Itu apa? itu Radit. Ada Oh. juga yang kayak Jegel, Indra Jegel iya. biasanya. Dia juga punya. Kalau dia kan kayak agak-agak logatnya ya Medan-Medan gitu kan. Dia agak-agak lucu gitu. Iya. Saya soalnya termasuk orang yang suka sama itu, agak lain itu Agak loh. lain. Oh, iya. Oke. Kan itu lucu banget menurut saya. Terus kalau mau dibilang yang favorit saya itu kan karena saya nggak nontonin stand up comedian. Oke. Paling sesekali tuh begitu ada yang FYP ya namanya. FYP, ya. Muncul, so saya nonton agak panjang terus saya geli gitu. Saya lebih nonton tapi setiap hari tuh saya nonton acara yang di Trans 7 itu. Apa? Lapor, Pak. Lapor Pak. Oh. Sama yang siapa namanya? Surya. Surya. Apa namanya? Arisan. Oh iya. Oke. Arisan itu kan kuis tapi lucu. Iya, menurut iya, saya. iya. Jadi saya juga menghargai ada begitu banyak komedian di Indonesia. Tapi soalnya memang dengan Panji ini, saya ulang ya, ini ada bias saya sebagai orang relawannya Jokowi, jadi fansnya Jokowi nih. Oke. Iya betul. Kalau kami biasnya Bang, karena kita Gen Z pusing politik gitu. Jadi kayak kita tuh pengen kayak oh lu boleh kritik tapi kayak jangan gitu-gitu bikin amat. pusing gitu. Dan jangan gitu-gitu amat kali. Rame nih kan jadinya. Iya, dan ya jadinya kalau buat saya nggak mungkin lupa nih bahwa, dan sebaiknya kita juga semua jangan melupakan, ingat pada tahun 2019 itu, 2019 ya, Anies ini adalah pelaku politik, Panji atau Anies maksudnya? Panji, Panji 2017 ya. 2017 ya, 2017 Oh, iya. dia relawannya Anies. Oh oke. Kan lagi itu pemilihan gubernur ya, Mm-mm. iya, Oh iya. ingat itu, Ya, ya. makanya kenapa pas teman-temanku bilang, "Oh iya Panji, kenapa ya Panji nyenggol-nyenggol Gibran?" Jawaban aku cuma, "Ya udahlah, dia kan pendukung Anies." Aku Iya. kan kalau aku gitu ya waktu Iya, iya. itu, waktu belum nonton. Waktu Ya belum udah. nonton apa? Waktu belum nonton Mens Rea-nya kan Oh, udah rame tuh. iya, iya. Orang nanya ke aku, "Nih kenapa sih Panji nyenggol-nyenggol Gibran mulu?" Iya. Ya mungkin masih mendukung Mas Iya. Anies gitu ya. Iya. Aku mikirnya gitu. Jadi mungkin juga biasnya Panji Iya. itu satu, Ha-ha. karena dia adalah pendukungnya atau orangnya Pak Anies ya. Kedua, kan ada satu pertanyaan lagi. Mungkin nggak sih dia juga adalah orang yang udah dibayar sekarang ini? Itu udah dibantah sebetulnya. Dia bilang nggak. Cuman kan wajar kalau orang karena track recordnya Panji di masa lalu, dia itu pernah menjadi seorang tim relawannya Anies loh. Iya. Mm-mm. Dan kalian tentu tahu Anies kan sedang digadang-gadang untuk menjadi salah satu calon presiden 2029 29. ya. Kan artinya dia akan menjadi penantangnya, kalaupun bukan Pak Jokowi ya, kan Pak Jokowi udah nggak ada ya. Iya. Kan adalah timnya mungkin Prabowo Prabowo Gibran. Ya. Jadi dia harus, dalam logika ini nih, logika orang yang curiga sama Panji, dia sedang berusaha menghancurkan reputasinya Gibran sebagai seorang calon wakil presiden tahun 2029. Dan Gibran hanya bisa berhasil tahun 2029 kalau dia tetap merepresentasikan keluarga Jokowi. Dan Jokowi masih bermain di politik. Make sense nggak? Iya. Setuju, Noi? Setuju. Nah itu yang jadi masalah menurutku. Nah jadi orang langsung melihat bahwa wah kenapa langsung muncul serangan, bahkan sebagian orang kan nyerang Tompi nih, para pendukung Anies. Iya. Tompi. Anak Abah pada nyerang Dokter Tompi. Iya. Ha-ha. Karena kayak ngada-ngada lo gitu kan karena kan keras banget kan Tompi. Mm-mm. Yang dia bilang ini kan penyakit, jangan diangkat. Oke. Dan itu terus dikutip oleh para pengkritik Panji lainnya kan. Nah, sehingga ada sebuah peristiwa yang sekarang juga tidak kita inginkan, yaitu apa?
dilaporin ya Panjinya ya? Em, Yang dilaporin Panjinya. jadi Panji itu dilaporin, ada beberapa orang yang laporin Panji ke polisi Bang. Karena serangannya terhadap. Tapi ini beda ya, maksudnya bukan serangannya terhadap Mas Gibran. Tapi jadi di beberapa materinya itu ada nyinggung soal aku kurang ngerti isu ini ya Bang. Ini soal tambang NU gitu-gitu. Soal pertambangan. Jadi aku sebenarnya kurang- pelaporannya tuh kayak ke talk show, pertunjukan mensreanya itu. Ya. Oke, Karena oke. dia juga walaupun sangat sekilas. Iya. Sekilas. Nah, waktu 7 Januari kemarin itu ada dilaporin sama Aliansi Muda NU sama Aliansi Muda Muhammadiyah. Dilaporin lah katanya ini memecah belah bangsa nih narasi mensrea ini gitu. Cuma ini sebenarnya organisasi aku tuh bingung antah berantah dari mana. Iya. Karena abis dari rame-rame Panji dilaporin. PBNU ketuanya Gus Ulil bilang, enggak bukan dari kita gitu. Iya. Enggak bukan dari kita, bukan kita yang laporin. Negeri ini butuh ketawa, kasihan dong kalau komika mau berkomedi tapi malah dilaporin gitu. Gus Ulil bilang gitu. Terus Iya, tiba-tiba PP Muhammadiyah di media sosialnya juga kayak, enggak itu bukan dari kita gitu kan. Nah jadinya orang kan bingung, lah terus ini yang laporin dua nih siapa nih? NU Muhammadiyah bukan, apa-apa bukan. Nah akhirnya yang digadang-gadang namanya sama anak abah ini, oh ini berarti bayarannya Termul nih, Ternak Mulyono katanya. Itu banyak banget Bang di media sosial. Pas kita di PIS angkat Bang, kita kan di PIS sempat angkat ya isu itu. Itu komentarnya kayak, "Duh, kok jadi playing victim? Itu kan temen-temen lu yang ngelaporin. Kok lu jadi nanya siapa yang ngelaporin? Lah kita juga nggak tahu siapa yang ngelaporin." Nah, itu Kita emang- belum dapat info A1-nya, guys. Kita Enggak, juga tapi, nggak tahu. tapi itu kan memang sekarang ini bisa aja orang loncat-loncat gitu bikin kesimpulan kan. Iya. Kayak misalnya siapa itu Angkatan Muda namanya ya? Iya, aliansi muda ya. Alliance. Nah, organisasi itu nggak ada, kita nggak kenal selama ini, nggak pernah dengar tuh, kan ada Banser, Ansor gitu segala macam. Tapi Aliansi Muda NU, Aliansi Muda Muhammadiyah, itu kan kayak all of a sudden tiba-tiba muncul sekarang ini. Jadi siapa itu kita nggak tahu. Orang lagi cari ini kali ya. Entah cari panggung atau gimana. Cari panggung. Nah, Bang, gara-gara Panji dilaporin ke polisi, akhirnya Mas Gibran tuh sempat dihadang lah sama wartawan kan. Mas, gimana tanggapannya soal Panji dilaporin ke polisi? Kata Mas Gibran, gak usah lah dilaporin ke polisi. Kritik, evaluasi biasa. Pas ditanya lagi, udah melengos. Ya, hilang Mas Gibrannya. Ya udah berarti kan, ya Mas Gibrannya nyantai aja gitu Iya. Bang. Gitu. Oh itu sih emang Gibran begitu. Iya, dia emang orangnya IDC banget ya, Bang. IDC I don't apa? care. I don't care. I don't care. IDC. Orangnya kayak, ya udahlah. Enggak, tapi memang saya setuju sama Gibran dan saya setuju sama sikap pimpinan ketua PP ya atau Mas Ulil, tapi juga iya, betul. Muhammadiyah kan juga. Iya, Iya, Muhammadiyah Siapa juga. namanya? Saya lupa tuh. Nggak Dari tahu. Muhammadiyah ada juga yang menyatakan bahwa nggak perlu lah itu Iya. gitu kan. Nggak, karena ini memang nggak perlu, betul-betul nggak perlu. Iya, sebenarnya kadang kalau mungkin ada beberapa orang juga yang kalau misalnya nonton kayak ya udah biasa aja sebenarnya. Atau bahkan ada yang emang tadi disebut. Iya. Ya kan Yang kamu, mana tadi? kamu sendiri lupa kan? Iya. Soalnya kadang Ada disinggung. iya, kadang Panji tuh agak ini kita puji dikit ya. Panji tuh agak pintar juga untuk nyelipin sesuatu yang bisa digoreng tuh kayak diselipin dikit gitu di ujung kayak misal. Iya. Presiden kita Prabowo yang memaafkan koruptor. Wakil presiden kita Gibran. Kan maksudnya kayak cara dia ngegorengnya tuh kadang kayak dibilang pinggir jurang tapi belum masuk jurang gitu. Kadang, Apalagi ini, kadang apa? iya kadang kita kayak mikirnya, yang mana? Sebentar yang mana? Nyari tahu dulu. Mana yang body shaming-nya gitu. Sebelah mana ya? Ya itu baru shaming karena kita nggak tahu bahwa ada penyakit ternyata. Iya, ada apa? Ada bukan Ada penyakit, concern iya. tersendiri Iya, soal maksudnya itu ya. biologis gitu. Iya, tapi gara-gara kan akhirnya kan pendukung Gibran dan mungkin bukan pendukung Mas Gibran juga ya, itu kan ngerasa kayak oh bener ini orang body shaming nih, Mas Iya, Panji nih iya. body shaming. Akhirnya Kita bales lah. banyak yang bales Bang ke Panji dan keluarga. Jadi Panji dan keluarga tuh fotonya tuh di capture ya, terus Iya, dijadiin di-capture. bahan bulian. Gimana bulian ini? Lebih ke kayak jadinya mungkin karena gini ya, karena orang-orang tuh udah biasa karena orang kalau Panji
itu kan emang public figure yang kayak udah terlatih lah kalau di hate orang nggak mempan, bahasanya gitu kan. Kalau istrinya aku nggak tahu, cuma akhirnya orang-orang tuh nyerangnya ke anaknya, Bang. Anaknya si Panji yang namanya siapa? Lupa. Iya. Anak yang laki-laki ya? Iya, anaknya Dia ada laki-laki. 3 anaknya ya. Oh, Di foto, kalau di Nah, foto anak dia tuh sebenarnya ada 3 kan. iya. Oh, iya. Cuma yang Laki, perempuan. tapi yang dihujat sama netizen itu si anak pertama yang namanya itu Wadila Dipo Wongso Yudo. Jadi dia tuh umurnya masih 18 tahun, Bang. Tapi dia tuh kan tinggal di NYC. Nah, terus stylenya tuh emang NYC itu apa? New New York City. New York City. New York. Tolong dibantu dong. Oh iya, Asasari. Semua orang tahu itu. Oke. Nah, terus kan style di sana emang agak berbeda dengan cara kita berpakaian di Indonesia kan. Iya. Kayak dia tuh mengikuti budaya apa gitu di New York itu. Jadi style-nya tuh kayak bukan anak jalanan ya, kayak Streetwear ya? iya. Streetwear. Iya, itu ya. Ah. Terus gaya rambutnya tuh kayak gue nggak tahu itu gayanya apa. Keriting itu Keriting ya. ikal-ikal digerai gitu ya. Dibiarin dipanjangin, padahal dia laki-laki. Padahal aku juga tadi sempat bingung, ini laki-laki atau perempuan gitu. Tapi ternyata memang bener laki-laki. Nah, kita masuk ke komentarnya ya, Bang. Komentarnya tuh kayak gini, ya ampun, kayak nggak pernah sisiran. Oh, body. Oh iya. Terus iya. dibandingin sama anaknya Gibran. Oke, kita tahu lah Jan Etes emang ganteng banget ya. Masih Iya. kecil. Masih kecil. Dan masih kecil. Masih Iya, kecil. Kita itu belum tuh tahu komennya gini, pubertinya. Bang, jauh sama Jan Etes gitu, dibanding-bandingin. Terus ada lagi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sama-sama hancur. Itu parah banget sih. Iya. Ya kita. Ngeri banget. Saya rasa kita harus sama-sama bilang bahwa kita menyayangkan ya. Iya, kalau Dan mungkin sama sekali nggak pantas lah ya. iya agak berlebihan sih ya, Bang, maksudnya Bukan kayak, agak berlebihan, ya, berlebihan. Ngapain coba? Anda marah sama, bukan Anda ya, bukan Anda penonton. Tapi kalau orang-orang itu marah sama apa yang dilakukan oleh Panji, yang serang aja Panji, Iya. kritik aja Panji. Kayak tadi kan Tompi itu udah bagus Iya. gitu kan. Iya. Atau enggak kalau di TikTok bikin video stitch, kenapa sih Mas Panji kan? Iya. Biasanya banyak Iya. kayak gitu ya. Heeh. Gak lucu lah apa gitu, Iya. misalnya kayak gitu. Ini kenapa anak-anaknya jadi diikut sertakan? Betul. Kan Kasian. anak-anak itu nggak terlibat. Itu kan Iya. udah kayak bahwa tiba-tiba ada foto dia bersama keluarganya. Saya lihat kenapa saya bisa sebut 3 anak itu karena ada fotonya mereka bertiga, Oh, iya. berempat, bahkan dengan ibunya kan. Ngapain Anda menghina, melecehkan anak-anaknya itu? Wajar kalau ibunya sampai marah kan. Ya kita juga berharap ibunya sampai mengadukan para pengkritik itu dengan ke polisi atau apapun ya. Iya, sebenarnya jadinya kayak destruktif banget ya aksinya. Destruktif. Oh, sorry, maaf. Iya, nggak apa-apa, aman. Cuma maksud tahu gini, kadang kalau kita soal dukung dan pendukung itu ya, Bang, maksudnya gini, kadang kan harusnya kita ngambil contohnya tuh dari cerminan siapa yang kita dukung. Misalnya Mas Gibran-nya aja nggak apa-apa. Bah, betul. Benar. Harusnya kita kayak jangan semasif itu. Kita nggak bilang pendukung Gibran kayak gitu. Cuma mungkin itu adalah oknum. Harusnya oknum itu belajar dong dari Mas Gibran-nya. Selama Mas Gibran-nya oke-oke aja, janganlah dibalas semasif itu dan jadi salah alamat Iya, kayak gitu. iya. Nah, salah alamat dan jadinya jahat ya. Jahat. Ini nggak cuma Gibran, Pak Jokowi sendiri kan juga begitu dari dulu ya. Iya. Coba aja hina dia paling ya udahlah gitu kan. Ya udahlah, Paling sekali doang tuh waktu pas Bu Iriana dihujat, Oh, iya. ya kan. Boleh itu Gibran atau Kaisang ya, aku lupa. Boleh lah hujat saya, tapi jangan ibu, misal kayak Betul, gitu. betul. Itu kan sekali doang waktu itu ya. Tapi ya itu membuktikan bahwa Pak Jokowi pasti merasa Bu Iriana kan nggak salah. Iya, betul. Ya, sebagaimana juga misalnya kita sekarang bilang kenapa lu menghina Gibran sih, apalagi soal dia ngantuk kan, salahnya Gibran apa gitu kan. Nah begitu juga dengan kata lain semua bilang ya Panjinya memang juga kelewatan ya, dalam hal ini memang dia nggak pantas menyerang Gibran dengan cara serendah itu ya, karena it is not related dengan apa yang sedang dia kritik. Kan Panji kan bilang, saya ini melakukan, ingat nggak dia bilang gini, saya ini melakukan mens rea ini
bukan buat siapa-siapa, tapi buat rakyat Indonesia. Iya. Karena rakyat Indonesia itu dia bilang, Iya. ya kan? Karena dia ini pasti sama editor dihilang ini, tit. Ya, karena dia bilang kan, nah karena itu harus diajarin, kira-kira gitu. Nah, kok ngajarinnya dengan cara yang justru menghina orang lain? Kan sama sekali nggak ada gunanya menghina-hina. Kalau Anda mau ngeritik apa kebijakannya Jokowi, ya, kebijakannya Gibran, ya boleh-boleh aja. Tapi ngapain juga kamu menyinggung apa sih? Body. Yang dikritik malah tariannya Pak Prabowo yang gemoy. Gemoy. Gemoy itu patah ya begini-gini. Ya koreografer bukan. Apa gimana nih? Dia ngekritik ini nih. Tapi kan kalau saya mau kasih contoh itu tuh ya. Kalau itu aja orang tuh paling ya elah gitu kan. Iya, Ya. benar. Kalau ini kan sampai menghina. Yang body shaming itu. Nah, kembali ke soal anak-anaknya Panji. Ya sekarang Panji bisa melihat tuh, merasakan bahwa paling tidak istrinya kan udah ngeluh tuh ya, marah. Iya, Ya. marah. Bahwa ketika anaknya itu dihina, ya, dia juga marah, ya, karena argumennya adalah ini nggak ada hubungannya loh sama apa yang kita sedang bicarakan. Mereka itu cuman anak-anaknya Panji, dan saya pikir memang kita harus minta nih semua teman-teman di sini yang nonton ini untuk menyebarkan, untuk memiliki sikap untuk ya udah dong, jangan berantem tuh, jangan sampai menghina Anak. anak, Orang yang nggak keluarga, seharusnya salah yang halaman. tidak, yang nggak ada hubungannya. Menghina aja udah bermasalah. Iya. Apalagi menghina anak, istri, kakek, bapak segala macam. Benar-benar. Dan kalau menurut aku yang perlu di-highlight adalah kalau soal bully anak dan perempuan misal gitu ya, kita perlu ingat bahwa itu bisa dilaporin kan. Maksudnya kayak emang harus ada anak tuh punya perlindungan khusus di Indonesia kan. Yang akhirnya kan juga itu yang diangkat sama istrinya Panji kan. Dia juga nggak segan-segan, nggak tahu jadi apa enggak, ya melaporkan orang-orang itu. Dia bahkan di akun X-nya tuh udah meng-capture semua orang-orang yang komentarnya jahat bang ke anak-anaknya gitu. Dia bilang gini, ya lo ngatain gue mau benci gue silahkan, udah biasa, nggak aneh. Beneran ngatain si Panji mah bebas, karma dia. Tapi tolong pertimbangkan sebelum bawa-bawa kebencian kepada anak-anak. Dia bilang gitu. Si siapa namanya? Gamila. Ya, ya. Tapi ya itu dalam hal ini memang ini kayak berlaku untuk semua pihak ya. Kayak misalnya Panji dalam performance itu juga melakukan di luar yang soal apa tadi body shaming. Dia juga menggunakan sebuah kata yang itu problematik dan bisa menjadi sesuatu yang perkara hukum. Jadi dia bilang gini, ini emang sambil bercanda ya. Iya. Tapi kan ya semua orang akan bilang ya kita juga ngeledek anak-anaknya Panji itu bercanda. Tapi biar gimana pun semua harus ada batasnya. Benar. Nah semua hal bebas diutarakan. Nah kalau Anda masih ingat emang di bagian akhir nih, di bagian akhir pertunjukan. Mungkin saya tidak lihat. Ya mungkin bagian itu udah Mungkin skip sakit. ya. Karena kan dia 2 jam ya. Iya. Kan capek nontonnya Lumayan. ya. Kalau kamu nggak ngikutin terus tuh suka ada yang lewat gitu kan. Nah dia bilang gini, dia menggambarkan gini, Pak Prabowo tuh kan kalau malam minggu itu kan udah lepas dari jabatannya sebagai presiden, dia bilang kan. Oh. Nggak, dia bercandanya gitu. Iya, Dia kan iya. bukan lagi di kantor, tidak lagi di istana nih ya. Sudah minum-minum, mabok. Iya. Ini ingat ya, ini bercanda ya. Bercanda, Jadi bercanda. bukan sebenar, dia tidak menuduh Pak Prabowo minum dan mabuk ya. Iya. Tapi dia cerita Pak Prabowo-nya mabuk nih. Terus sambil mabuk itu, ketika dia mabuk, salah seorang ajudannya gitu datang dan bilang, Pak maaf Pak, ini Bapak Presiden, jadi kalau bisa apakah dihentikan minumnya atau apa? Pak Prabowo marah sambil bilang, kepala saya pusing, wakil presiden saya. Wakil presiden saya Itu kan kasar sekali, dan itu bisa juga problem hukum loh, menghina Gibran sebagai kayak kan. Ya memang seperti kamu bilang itu udah ada sebenarnya peraturan-peraturannya sekarang. Dan kalau ini diterusin, saya khawatir itu saling gugat gitu loh, saling nuntut dan kembali ke siapa yang bilang kan lagi bercanda, masa ini siapa Mas Ulil ya, Gus Ulil ya. Orang kan perlu bercanda, Iya. perlu komedi. Kita perlu komedi di negeri ini. Jangan sampai gara-gara bikin komedi terus sampai ke
ranah Hukum. hukum. Tapi di luar itu semua, sebelum barangkali kita akhiri, saya mau bilang bahwa memang Panji ini harus lebih, apa istilahnya ya, Hati-hati. hati-hati. Bukan hanya dengan bercanda yang kasar, tapi dia kan seperti menunjukkan bahwa niatnya mulia kali ya. Yang tadi dia bilang, mengajarkan agar masyarakat kita nggak bodoh lagi secara politik. Tapi argumen-argumen atau penjelasan-penjelasan yang dia sampaikan dalam mensrea ini, itu banyak yang problematik loh. Ya misalnya gini, dia tuh bilang, pernah tahu kan Pak si Gibran nih, Mas Gibran nih dulu pernah bikin program lapor Mas Wapres. Ya, lapor Mas Wapres. Tapi kemudian kata si Panji kan akhirnya juga nggak jadi nih, ya. Tapi dia bilang itu sebetulnya mempermalukan. Kenapa? Kok si Mas Gibran malah punya program seperti customer service? Oke. Customer service kan orang yang menampung keluhan-keluhan. Iya. Padahal kan kalau kita lihat penting nggak ada lapor Mas Wapres? Menurut saya kalau itu jalan, sayangnya nggak jalan kan? Kalau jalan itu bagus sekali. Kenapa? Kalian, saya jujur tanya ya, kalian adalah orang-orang yang merasa banyak apa yang dilakukan pemerintah kita selama ini yang nggak sesuai dengan harapan nggak? Banyak. Betul. Saya yakin di Indonesia ini orang akan bilang setuju. Banyak. Sekarang saya tanya, tahu nggak kemana kita bisa melaporkan keberatan-keberatan kita? Enggak, paling misu-misu di sosmed doang. Paling misu-misu di medsos. Atau pakai tadi no viral no justice. Viral no justice. Tujuan semangatnya itu kan. Iya. Karena di kementerian ini ada masalah, kementerian ini ada masalah, kementerian ini ada masalah, dan kementerian-kementerian ini seperti nggak peduli gitu loh. Harusnya bangun jalan jalannya nggak dibangun, bolong-bolong segala macam kan. Jadi perlu nggak ada pihak yang dijadikan tempat di mana orang bisa melapor. Menurut saya perlu. Penting. Kalau sampai Mas Gibran menetapkan itu, akan masuk tuh berbagai macam keluhan, laporan tentang berbagai cacat kementerian-kementerian. Dan itu nggak harus ditangani oleh Mas Gibran. Mas Gibran lah yang kemudian menyampaikannya either ke presiden atau ke kementerian bersangkutan. Ini saya dapat nih laporan. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Tolong dong, ini nggak beres nih namanya. Segala macam gitu. Kan bagus. Karena di Indonesia justru kita nggak punya nih sistem pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Jadi kalau ada orang merasa bahwa, kalau masyarakat sekarang tahu, oh kalau kamu merasa ada yang nggak beres nih sama pemerintah, kamu lapor aja ke Wapres. Kan bagus. Kenapa disebut sebagai customer service? Nah memang sayangnya sih program ini nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena ada begitu banyak kementerian yang nggak siap. Kebayang nggak kalau itu jalanin? Bagus banget kan? Kamu salah satu kementerian. Terus Wapresnya bilang, nih ini nggak beres nih. Yang di bawah. Kan kamu sendiri sebagai menteri belum tentu tahu loh apa yang terjadi di bawah. Iya benar. Ya sekarang ada nih. Mestinya sih memang idealnya setiap kementerian punya. Kayak lapor Mas Menteri, lapor Mbak Menteri gitu ya. Supaya yang atas tahu apa yang terjadi. Tapi ini kan nggak terjadi. Jadi itu contoh menurut saya. Ya. Contoh justru Gibran mengkritik sesuatu yang kalau dijalankan secara baik, secara benar, itu bermanfaat buat kita semua. Tapi malah dia bercanda-bercandai dengan sebuah pengandaian yang menurut saya nggak masuk di akal dong. Panji, kenapa kok tiba-tiba diturunkan menjadi customer service? Gitu loh. Ada sejumlah kritik selain saya kepada dia, tapi saya ingin tunjukkan bahwa kamu mengambil jalan ninja yang berat nih. Iya. Kan dia bilang, komedian lain, ya misalnya Raditya Dika, Jegel, apa tadi, Emon. Ini receh nih mereka gitu ya. Gue dong berani ini ngomong. Good. Kalau menurutku harus gitu kalau gitu. Kalau memang kepengen membangun bangsa ini. Cuman lo harus pinter. Gak mungkin Anda melakukannya tanpa pengetahuan yang cukup.
apalagi lo udah bias anti Jokowi, Ya. bias anti Gibran. Karena itu apa yang dia lakukan, joke yang dia lakukan itu, kalau saya melihat ketika dia show kemarin tuh, ya penontonnya ketawa nggak? Ketawa. Tawa. Sekarang pertanyaannya, siapa mereka yang menonton itu? Fansnya. Fansnya Panji. Panji. Dalam hal politik kira-kira mereka tuh fansnya siapa? Ah, Hmm, ah, hmm, ah. mungkin bukan ke arah Pak Prabowo. Ya mungkin bukan Mungkin. ke arah Prabowo. Kan dibilang 10.000 ya. Penontonnya 10.000 loh. Itu luar biasa. Padahal tiketnya mau tahu nggak? Yang tertinggi 2,5 juta. Ya. Yang murahnya tuh 500.000 apa? Gila. Itu yang murah. Show Raditya Dika 250 aja waktu itu aku belum kebeli bang. Ini 2,5 juta. Wow. Nah, Wow. ini adalah kalangan-kalangan yang menurut saya memang udah punya antipati terhadap pemerintah, antipati Iya. terhadap Jokowi ya. Yang mungkin dulu ketika pemilu juga nggak milih Pak Jokowi kan. Mungkin antipatinya udah berubah jadi makin dikritik makin seneng dia. Iya. Tapi memang lucunya ada juga tuh kadang-kadang ketika kamera bergerak kan suka nggak bisa terkontrol kan dia ngambil gambar siapa. Itu kelihatan ada orang-orang yang diem. Oh. Jadi pada saat wah dia tuh gitu, Oh, cuman iya. ngeliatin Cuma aja. liatin. Ini Mungkin jangan- nggak nyampe jokesnya. Nggak Atau kena. atau kayak saya mungkin kalau nonton tuh juga nggak akan ketawa. Karena apa? Bias saya. Bias, ya. Gitu loh. Jadi tapi kita sih sama-sama saya rasa ya. Kita sih seneng kalau ada komedian-komedian kita yang nggak cuman sekedar joke receh, joke yang emang mau ngomong tentang persoalan nggak cuman politik, persoalan perempuan kali, persoalan kelakuan aparat gitu ya. Bisa juga dosen atau apa, penindasan terhadap orang kecil segala macam. Itu kan perlu ada yang ngangkat ya. Kita sih seneng kalau ada komedian-komedian yang bergerak lebih dari sekedar melucu, tapi juga mendidik. Ya tapi ya itu, kamu harus betul-betul pintar, Pintar, hati-hati. 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 Kalau enggak ya jadi joke. Dan yang paling kesian itu, anak-anaknya ikut diserang. Karena netizen sekarang tuh bener-bener gak tahu ya, emang kalau di TikTok tuh kan sekarang di komentarnya tuh bisa ngasih foto atau kayak GIF ya tuh. Yang kayak gambar bergerak gitu. Itu tuh emang kalau misalnya ada hal yang menurut mereka bikin kesel aja, itu tuh pasti ada tuh, entah mungkin ngeledek di bagian mana, Iya. itu emang bisa banget. Dan ya karena ya balik lagi kayak yang dibilang Bang Ade ya, karena mungkin materinya sensitif, akhirnya mungkin bikin banyak pihak marah, akhirnya serangannya juga gede. Maksudnya Ya, sampai ya. sekarang serangannya tuh nggak berhenti buat Panjinya Ke sendiri, ke Panji, ke melebar ke anak-anaknya. Bahkan sebelum aku tahu itu foto anaknya Bang, yang digadang-gadang di komentar, aku tuh mikir, ini tuh siapa ya? Kok ada terus gitu, ini foto siapa sih emangnya? Nah pas muncul yang yang ngebully anaknya Panji bakal dilaporin, aku baru ngeh, oh ini anaknya Panji gitu. Untung mereka tinggalnya di New York City. Hmm. Nah, Iya. maksudnya nggak dibully dari day by day gitu kali ya. Iya. Ya mungkin nggak ini juga ya. Tapi ya baiknya ya namanya juga materi stand up ya, nggak Mas Gibrannya juga nggak apa-apa buat pendukung Mas Gibran. Ya marah nggak apa-apa sih. Maksudnya kan biasanya kan wah jagoan saya diginiin marah. Iya, cuman maksudnya Mas Gibrannya nggak masalah kok, nggak dipermasalahkan sama Mas Gibran. Dan ya buat Mas Panji ya yang kuat ya emang netizen emang segitu jahatnya emang. Oke. Nah, kalau dari ini gimana nih? Nggak ada deh, udah capek deh. Ya, udah capek ya. Iya, aku mungkin kalau ada di penonton kursinya Mas Panji di sana yang 2,5 juta, kalau misalnya Mas Panji lagi ngomongnya agak-agak sensitif, mungkin aku akan jangan disorot gitu. Aku, Iya itu kesorot aja. Iya, jangan Tapi kan disorot. memang sorot dari kayak bergerak gitu kan. Iya. Si kamera yang bergerak gitu kan. Itu emang dia kayak kelihatan duduk sambil ngelihat ke depan tuh tanpa ekspresi, tanpa nggak ada orang lain tuh ketawa di belakang dia tuh ha gitu. Dia enggak. Oke?
Jadi hati-hati lagi Mas Panji, lebih berhati-hati. Nggak Semuanya Semuanya hati-hati. Semua. hati-hati, Netizen juga netizen hati-hati, juga. jangan keterlaluan. Tapi jangan Gibran lama-lama. harus dipuji ya. Bener, ini sikap dewasa yang tidak, yang apa ya, yang nggak sombong lah ya. Maksudnya sombong. kayak, gue di body shamingin, gue laporin. Nggak, dia bukan tipe yang kayak gitu ya Mas Gibran. Gak usah lah. Bagus. Gimana kalimatnya? Nggak usah lapor. Evaluasi dan kritik Kritik. itu biasa. Ya. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye Panji.